Oke teman-teman, dan ini adalah hasil yang kemarin ya. Ini masih tertutup karena kemarin kita tutup ya, supaya tidak ada yang kotoran yang masuk. Saya siapkan gayung juga untuk main-main ke kendalanya nanti ya. Oke, langsung saja kita akan buka bagaimana hasilnya pembuatan kemarin ya. Ini juga saya beli kertas lakmus, yaitu kertas PH. Ini nanti kita untuk mengetes hasilnya itu di pH berapa ya. Mudah-mudahan di pH normal nanti, karena formulasinya itu sudah pas di pH yang normal. Dan ini hasilnya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Untuk kekentalannya ini sudah pas banget. Ini tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer ya. Ini kekentalannya sangat pas sekali. Kita tuang itu mudah ya. Kita masukkan ke dalam botol pun mudah ya. Nah, ini kekentalannya itu ya sudah layak lah teman-teman, seperti merek-merek sabun cuci piring pada umumnya ya. Tidak kental sekali. Kalau kekentalan itu seperti jelly teman-teman, penuangannya itu sangat sulit lah ya kalau kekentalannya itu, kalau terlalu kental ya. Karena bagaimana saya bicara seperti itu, saya sudah pernah mencoba teman-teman ya, dengan saya ingin kental sekali, tapi malah jadinya itu seperti jelly. Dan ketika kita gunakan lalu kita tuang itu tidak langsung turun ya, malah sulit sekali apabila kita masukkan ke dalam botol ataupun kita tuang. Nah, ini bisa dilihat hasilnya bening, warnanya hijau, itu pas banget teman-teman ya. Ini kelihatan gelap karena apa? Karena kapasitas embernya ini kan warnanya hitam teman-teman. Jadi kalau kita lihat itu sangat gelap ya. Tapi ini hijaunya itu hijau bening. Dan yang kemarin saya gunakan itu pewarnanya adalah pewarna hijau muda, mereknya kupu-kupu. Bisa dilihat teman-teman, ini kekentalannya ya. Tetesannya itu seperti ini ya. Ini kayak madu ya, bisa dilihat teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya. Untuk tutorial yang sebelumnya itu sudah jelas untuk prosesnya dari awal sampai akhir. Dan ini hasil jadinya saya buat videonya sendiri, karena kalau saya gabungkan itu durasinya sangat panjang sekali ya. Nah, ini kita bermain-main sabun ya. Kalau hasilnya bagus dalam pembuatan itu kita puas teman-teman ya. Wah, ini sudah berhasil seperti itu ya. Khusus untuk pemula, untuk yang baru membuat atau yang ingin membuat sabun cuci piring, ketika hasilnya seperti ini itu ada kepuasan tersendiri ya. Bahkan saya sendiri pun kalau hasilnya maksimal dan prosesnya itu tepat, hasilnya pas, formulasinya juga pas, itu kita puas banget teman-teman. Nah, bisa dilihat saya juga senang sekali bermain hasil sabun yang saya buat. Melihat itu puas teman-teman, senang sekali. Apalagi kalau kita bisa berbagi ilmu kepada semuanya YouTuber like yang subscribe channel saya ini ya. Nih, tetesannya itu bisa dilihat teman-teman. Nah, ini belum habis ya, ini masih menetes sedikit-sedikit. Padahal ya kemarin itu pembuatan ada sempat encer ya, kelihatannya itu encer, tapi kalau takarannya
campurannya sudah masuk semua, pengadukannya juga konsisten dan maksimal, penyampuran homogen juga. Itu hasilnya seperti ini teman-teman. Saya tidak berbohong. Silakan teman-teman kalau ingin membuat sebanyak ini bisa dicontoh resep saya ya. Ini untuk acara hajatan pesanan di desa istri saya ya. Itu ada sebuah hajatan dan memesan ada sekitaran 3 orang kemungkinan ya. Itu memesan sabun cupir dari saya, lalu saya buatkan ya. Hasilnya bagus, dan untuk daya kesat tidak usah diragukan lagi teman-teman, pasti kesat kalau cuma lemak-lemak untuk di piring ya. Di wajan pun yang bekas minyak itu penggorengan itu juga cukup efektif ya membersihkan lemak atau sisa minyak ya. Nah, sekarang kita akan coba hasil pH-nya itu berapa. Nah, ini kertas lakmusnya itu kita cabut satu teman-teman, kemudian kita celup untuk melihat hasilnya, dan kita samakan dari warna yang tertera di kertas ini, dan itu hasilnya bisa dilihat. Nah, ini dapatnya di antara pH 7 ya. Ini sudah bagus teman-teman, warnanya tidak gelap, ini hijaunya sudah netral, di angka 7 teman-teman. Jadi ini kena tangan pun tidak ada rasa perih ataupun iritasi kulit mengering ketika kita menggunakan sabun ini. Karena apa? pH-nya sudah pH normal. Kalau tidak percaya kita akan tes lagi untuk pH-nya. Nah, ini kita celupkan. Nah, tetap hasilnya di warna hijau di angka 7 ya. Itu pH netral. Karena angka pH itu mulai dari 0 sampai 14 ya. 1 sampai 14. Nah, ini bisa dilihat. Untuk warna-warnanya pH-nya itu seperti ini. Dari masing-masing angka itu menunjukkan warna yang berbeda teman-teman. Tidak semuanya sama, hampir tipis-tipis, tapi kalau di pH asam ataupun basa itu terlihat sekali ya. Oke. Untuk kertas pH itu sangat murah sekali, cuma 5.000 di toko kimia ataupun industri terdekat teman-teman ya. Oke. Hasilnya netral, untuk kualitas kekendalannya bagus, hasilnya banyak, sekitar 40-an 9 liter lah kemungkinan ya. Untuk hasil jadinya ini 50-an lah. Sangat bagus untuk formulasinya, karena setiap bahan itu mempunyai reaksi sendiri-sendiri teman-teman, dan ketika digabungkan itu mempunyai atau mempunyai reaksi antar bahan ya, yang bisa menyatu kemudian terbentuk menjadi seperti ini ya. Kalaupun banyak bahan dan formulasinya itu atau takarannya tidak pas dan juga prosesnya tidak pas, juga tidak akan jadi seperti itu tadi. Ini sisa yang saya buat main-main tadi. Ini saya akan kucak-kucak di sini. Ini menimbulkan busa ya teman-teman. Ya lumayan lah. Padahal ini airnya sangat banyak sekali ini teman-teman. Tapi saya akan coba giniin ya, ternyata berbusa lumayan banyak ya. Nah
Ini sangat bagus teman-teman, dan daya kesatnya itu di piring tidak usah diragukan, pasti bagus dan kesat teman-teman. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan sendiri. Selagi bahannya pas, takarannya pas, proses pembuatannya pun tepat ya. Oke, berikut bahan-bahannya teman-teman. Apabila semuanya sudah tercatat seperti ini kan enak. Nah, ini sabun cuci piring antara 45 sampai 49 liter untuk hasil jadinya, dan termasuk bahan baku ya. Yang pertama itu kita harus siapkan teks sabun seberat 5 kg. Kemarin saya beli galonan ya di toko kimia. Lalu kemudian ini ada apa, Neopelek teman-teman. Nah, Neopelek F65 itu kita siapkan 2 kg. Kalau di toko itu biasanya sudah terbungkus 1 kg di setiap bungkusnya ya. Kemudian NaCl itu juga kita butuh 2 kg. Jadi seimbang antara Neopelek F65 dan juga NaCl nya ya. Untuk airnya itu kita siapkan 40 liter ya, atau air galon yang isi ulang itu butuh 2 galon, tapi kita nanti tambah 2 liter lagi ya. Dan juga ada EDTA cair, kita gunakan 100 ml. EDTA cair sudah saya membuat videonya, yaitu pembuatan preservatif. Di channel saya ini ada, silahkan dicari saja. Lalu ada bibit parfum, yaitu aromanya jeruk lemon, atau yang jeruk biasa juga bisa, yang penting aromanya jeruk teman-teman ya. Kemudian foam booster kita siapkan 500 ml ya, itu foam booster. Untuk pewarna hijau itu menggunakan yang hijau muda, itu secukupnya saja, dikira-kira saja. Apabila warnanya sudah bagus, sudah mantap ya warnanya. Untuk cara pembuatannya itu seperti ini, bisa di screenshot atau dicatat teman-teman ya. Sudah jelas ini saya tulis ya, paham ya teman-teman. Jadi prosesnya itu teks sabun dulu, 5 kilo, kemudian kita masukkan Neopelek ya. Biasanya NaCl itu kan belakangan ya. Ini saya EDTA cair dulu, tapi NaCl itu harusnya nomor 2 bebarengan dengan Neopelek F65 teman-teman ya. Lalu air, nah air ini kita tuang sedikit-sedikit ya, kita masukkan terus, aduk terus sampai masuk semua, baru kita masukkan bibit parfum jeruk. Kalau prosesnya salah, nanti juga akan menjadi cair dan hasil produksi kita jelek ya. Kemudian setelah bibit parfum baru kita masukkan foam booster, bisa menggunakan CABB, Camberland juga bisa ya. Lalu yang terakhir itu pewarna hijau muda, secukupnya saja, dikira-kira ya. Kalau warna sudah pas, diudahi saja. NaCl ini harus bersamaan dengan Neopelek F65 dan teks sabun dalam pengadukan dan proses pembuatannya. Biasanya ada yang di akhir proses pembuatan itu NaCl dimasukkan terakhir untuk tahap pengentalan, tapi untuk resep atau formulasi ini itu dari awal semuanya teman-teman ya. Oke, sudah paham sampai sini ya? Prosesnya sudah saya videokan sebelumnya, untuk bahan-bahannya sudah saya catat ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.